Selamat pagi, salam waras, bareng lagi sama Mas Heru. Kali ini saya sementara tidak membahas ijazah dan polemik dari ijazahnya Pak Jokowi, cuma ini ada kasus atau isu yang sebenarnya harus segera kita kritisi, harus kita jaga atau mungkin kita wacanakan. Nah, ini ada berita Kemendagri usul parpol bisa dirikan badan usaha. Nah, ini ide yang cukup kontroversial ya menurut saya. Kemudian ini didukung oleh Gerindra, usul parpol diizinkan bentuk badan usaha. Waduh, 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 waduh. Semuanya mau direbut, mau dikukup, mau dikuasai sama politik dan elit politik. Gini bro, saya bercerita bagaimana sebenarnya parpol dan internalisasi baik dari sisi organisasi dan yang paling penting masalah keuangan. Nah kebetulan saya ini kan gini-gini pernah jadi ketua partai walaupun dipecat ya. Nah, jadi pahamlah bagaimana internalisasi organisasi dan hubungannya dengan pendanaan atau keuangan. Jadi ada beberapa yang cukup serius dan mungkin cukup saya senyum aja atau mungkin saya juga ya tanda petik diam aja. Jadi ini rupanya kalau menurut saya ya dalam kondisi saat ini Prabowo Gibran ini kan sedang melakukan efisiensi anggaran ya, jumlahnya nggak tanggung-tanggung, diperkirakan efisiensinya kan dari awal 400 sampai 800 triliun. Coba bayangkan ada beberapa pos atau bahkan keseluruhan pos baik di kementerian, ke sekretariat DPR dan juga di pos-pos anggaran pemerintah daerah, provinsi maupun kota kabupaten terhempas. Kacau balau gitu loh. Nah ini saya menduga ada beberapa pendekatan cara berpikir partai politik mengapa kok saat ini baru ngomong minta izin partai politik untuk mendirikan badan usaha. Nah, ini saya curiga sekali. Curiganya karena apa? Ya, pada saat ini pula mereka-mereka teman-teman kita yang ada di partai itu lagi kolaps secara keuangan. Kok bisa? Ya jelas bisa. Namanya parpol itu kan pertama mendapatkan gaji ketika mereka menempatkan posisi kader atau orang lain yang diambil dari partai untuk ditempatkan sebagai kepala daerah dan juga ditempatkan di anggota DPR baik pusat maupun daerah, dan juga beberapa pos yang tentunya pos ini sebagai jabatan politik, misalnya direktur sebuah lembaga, kemudian duta besar ya, komisaris. Itu adalah bagaimana pos-pos yang menghasilkan cuan, menghasilkan duit bagi partai politik. Nah, sebenarnya pos anggaran yang paling besar itu dari mana? Ya, tentu dari pemerintah, baik anggaran yang diterima secara formal, yakni bantuan yang setiap tahunnya diberikan pemerintah sebagai bantuan aspirasi setiap pemilih per partai. Kayak kemarin Gerindra mendapatkan 20 miliar. Nah, ini bantuan resmi dari pemerintah. Kemudian bantuan yang sifatnya dari para anggotanya atau iuran wajib. Jadi ini diperoleh dari partai di mana partai tersebut sudah menempatkan posisinya kadernya atau mungkin orang lain yang direkrut partai di pos-pos tertentu. Misalnya di kota kabupaten berhasil menempatkan bupati atau wali kota, atau mungkin di gubernur berhasil menempatkan gubernur, atau mungkin juga di anggota DPR RI, provinsi dan daerah juga dikenakan namanya iuran partai. Nilainya tentu bermacam-macam. Nah, dalam kondisi saya pada waktu masih ada di partai, saya lihat pos-pos anggarannya
yang disetor ke partai itu variatif. Di kita 20% yang dari total gaji yang harus disetor. Walaupun saya belum pernah gajian, cuma ngomong-ngomong seperti itu teman-teman yang ada di partai yang sudah menjadi anggota dewan. Nah, kemudian saya bicara masalah pos anggaran yang diperluas di jalur informal. Ini saya cukup tertarik untuk ngomong masalah ini. Jadi beberapa pos anggaran yang didapatkan di jalur informal ini ya kurang lebih anggaran yang kira-kira memang harus bermain risiko, bermain api ya bermain drama-drama, bermain rente ya. Maksudnya apa? Saya memberikan contoh ketika APBD atau anggaran pemerintahan daerah itu diramu, dibikin, bahkan disahkan. Sebenarnya dalam proses pengesahan itu ada beberapa hal yang cukup pelit, terutama pengesahan anggaran dan juga bagi-bagi anggaran itu sendiri. Nah, inilah timing atau waktu di mana para teman kita, wakil rakyat terhormat yang sudah duduk mencoba utak-atik, mencoba profit sharing ya, ya mencoba memediasi mungkin bagaimana pos-pos anggaran yang ada di wilayah daerah, provinsi maupun pusat itu bisa masuk di pos-pos yang kiranya ada dalam wilayah atau koridor partai politik tertentu. Dan ini saya pikir wajar. Intinya dalam skala politik real, dalam politik organik yang terjadi dalam politik anggaran, ya memang seperti itu terjadinya. Toh nantinya ketika anggaran turun, ketika bagi-bagi kue itu terjadi, dan pada saat itu Pak anggota dewan diberikan prioritas, diberikan privilege untuk istilahnya gitu nyengget atau membawa sejumlah proyek dari pusat ke daerah atau daerah ke wilayah atau dapil, itu sepenuhnya menjadi hal ikhwal atau sebuah wewenang, atau dalam tanda petik yang cukup sensasional adalah apa itu wilayah yang cukup basah untuk mendulang atau mencari uang. Nah, ini saya cerita belak-belakan karena memang politik realnya seperti yang terjadi. Terus saya ingin menyebutkan ketika sebuah partai berada di pemerintahan, tentunya di situ ada representasi baik di kementerian, baik di pejabat tinggi negara, kemudian ada apa itu pos-pos lembaga tinggi negara, komisaris dan duta besar dan lain-lain. Nah, ini juga merupakan bagian pos-pos anggaran yang menurut kacamata kami ya cukup sensasional, dan disinilah sebenarnya saya pikir menjadi persoalan yang cukup krusial, cukup menantang, dan bahkan sebenarnya ini menjadi sorotan publik bagaimana anggota dewan terhormat partai sebagai wadah di mana dewan terhormat ini melakukan kegiatan-kegiatan merepresentasikan partai dan konstituennya harus bisa maksimal untuk memberikan pelayanan, mendayagunakan aspirasi dan janji-janji kampanyenya pada saat mereka berkampanye dan menjadi bagian platform partai. Nah, tentunya ini menjadi sorotan tajam karena apa? Dalam pergerakan atau semisal reses dan juga kegiatan-kegiatan partai ini butuh sebuah apa itu pendanaan yang tidak cukup sedikit. Artinya mereka harus berpikir keras bagaimana dana-dana informal yang berasal dari ya kepintaran masing-masing anggota dewan, kepintaran celah-celah yang mereka titipkan di kementerian dan beberapa pos pemerintah ini bisa terserap hingga partai secara finansial bisa mencukupi atau bisa menabung. Dan juga tentunya individu yang berada dalam lini paling dekat menghasilkan keuntungan-keuntungan untuk kantongnya sendiri. Begitu. Jadi begitu rente keuangan ini menjadi pertama sumber kehidupan dari partai yang sangat vital, dan juga ini menjadi wilayah-wilayah eksisten partai itu untuk bisa bergerak, berkembang, dan bahkan mempertahankan sebuah zona
zona di mana mereka berkuasa, zona mereka harus bertahan, dan zona mereka harus berpikir kedepannya harus berkembang. Ini salah satu bagaimana cerita secara keseluruhan saat ini masalah keuangan adalah masalah krusial yang harus menjadi objek vital, yang menjadi portofolio bagi sebuah partai ataupun entitas partai tumbuh dan berkembang. Ya, jadi itu. Kemudian kalau kita pikir-pikir sebenarnya mengapa partai saat ini harus berpikir keras untuk mencari uang dan legasinya minta ke pemerintah, dalam hal ini pemerintah dan juga nanti akan disahkan oleh DPR itu sendiri, agar partai mempunyai badan usaha. Ya, ini ceritanya sangat klasik, coba menurut saya bukan klasik, ini kebutuhan yang memang sangat urgent, di mana saat ini banyak gelaran-gelaran proyek-proyek pemerintah yang memang portofolionya dikelola oleh mitra strategis, bukan partai itu sendiri. Nah, ini banyak pihak yang akan pesimis, yang mungkin menolak atau mengkritisi bahwa seharusnya partai tidak berada dalam ranah bisnis atau bahkan harus mempunyai sebuah badan usaha. Ya, ini menurut kita ini sangat kontraproduktif, sangat tidak objektif, dan sangat tumpang tindih dengan kepentingan yang pada dasarnya anggota dewan dan juga partai yang sudah menempatkan wakilnya di pemerintahan adalah orang yang memanage keuangan, orang yang memanage proyek, dan orang yang memanage kebijakan. Nah, ini menjadi sebuah nilai atau sebuah peluang secara umum, tetapi akan menjadi sebuah kecelakaan atau menjadi momentum yang menyakitkan bagi mereka yang berada dalam zona-zona di luar konteks ikatan batin, ikatan politik dengan sebuah partai atau elit. Nah, kondisi-kondisi seperti itu dalam kerangka berpikir partai harus mempunyai badan usaha, saya pikir ini jelas-jelas bertentangan dengan aspek bisnis, aspek kepentingan, dan aspek substansi daripada partai, pembentukan partai politik dan penempatan anggota mereka di legislasi maupun di eksekutif. Nah, jujur kita menolak. Oke, terima kasih. Salam waras. Sampai ketemu lagi sama Mas Heru. Salam.